Oke, jadi kita lanjutkan untuk membahas tentang CT for Problem Solving pada chapter 2, yaitu soal mengenai Analysis and Decomposition. Kita sudah masuk ke soal yang urutan ke-6 atau nanti soal nomor 7. Oke, jadi langsung aja masuk ke soalnya, soal yang nomor 7. Jadi soalnya itu tentang gerak melingkar. Jadi ada sebuah bola, masanya adalah 0,6 kg, diikat pada ujung seutas kawat dan diayun dalam suatu lingkaran vertikal seperti pada gambar itu. Panjang kawatnya adalah 2 meter. Kemudian pada saat tali membentuk sudut sebesar theta seperti pada gambar, laju bola adalah 6 meter per sekon dan tegangan kawat adalah 12,8 Newton. Tentukanlah nilai theta gitu. Jadi coba tak zoom gambarnya. Nah ini. Jadi ceritanya ada sebuah bola ini kan. Nah dia itu diikat sama sebuah kawat. Kemudian kawatnya itu ditautkan ke satu titik di sini. Terus setelah itu dia diputer sehingga membentuk lintasan berupa lingkaran gitu. Nah, di sini nanti ditanya berapakah nilai tetanya itu gitu. Berapakah nilai tetanya itu ketika bola ini punya kecepatan sebesar 6 meter per sekon dan dia punya tegangan kawat sebesar 12,8 Newton gitu. Nah, kira-kira seperti itu maksud dari soalnya. Langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oke. Seperti biasa, yang pertama kita mengidentifikasi permasalahan utama. Permasalahan utamanya adalah dia itu pengen mencari nilai sudut theta saat kondisi tertentu. Kondisi tertentu yang dimaksud adalah saat kecepatannya adalah tadi, kemudian tegangan talinya disebutkan tadi gitu. Nah, selanjutnya kita harus bisa membayangkan dulu gimanakah kejadiannya itu, gimanakah fenomena fisisnya itu. Jadi kejadiannya adalah pada gerak melingkar vertikal, besarnya tegangan tali itu berubah-ubah tergantung posisi benda. Jadi kalau teman-teman sudah belajar pada bagian uraian materi yang penerapan hukum Newton pada gerak melingkar, teman-teman akan tahu kalau misalnya nanti tegangan talinya ketika sebuah benda bergerak melingkar vertikal, nanti tegangan talinya itu akan berbeda-beda atau berubah-ubah tergantung posisinya dia. Nah, posisinya itu kalau dalam gerak melingkar dinyatakan dalam sudut tetanya gitu. Nah, ini tadi gambarnya gitu. Jadi nanti tegangan tali ketika dia ada di sini nanti berbeda ketika dia ada di sini, ketika dia ada di sini, ada di sini, ada di sini, nanti berbeda-beda gitu. Tergantung posisi tetanya ini. Nah, di soal diketahui tegangan talinya, terus ditanya berapa tetanya gitu. Oke, konsep yang akan kita pakai adalah konsep mengenai gerak melingkar dan tentu saja konsep hukum 2 Newton karena bendanya kan dia punya percepatan nanti. Oke, kita tuliskan informasi-informasi yang penting. Yang pertama, masanya adalah 0,6 kg, kemudian panjangnya kawat adalah 2 meter, kemudian kecepatannya saat dia berada pada posisi theta itu adalah 6 meter per sekon, kemudian tegangan tali saat berada pada posisi theta itu adalah 12,8 Newton. Nah, untuk selanjutnya seperti biasa kita menggambarkan diagram gayanya. Gaya-gaya apa saja yang bekerja. Coba di sini saya pandu satu persatu untuk menggambarkan diagram gayanya. Oke, jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman. Jadi di sini nanti akan muncul gaya berat. Besarnya adalah M dikali G, ya kan? Terus gaya beratnya ini itu dapat kita uraikan yang ke arah sini. Misalnya kita setting sumbu koordinatnya itu ini, ya kan? Ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Nah, maka gaya berat yang Mg ini dapat kita uraikan ke sini. Nanti jadi Mg cos theta, ya kan? Nah, terus selanjutnya akan muncul tegangan tali yang arahnya ke sana menuju pusat, ya kan? Menuju pusat. Nah, setelah itu kita mulai menganalisisnya secara rumus dengan menggunakan rumus-rumus yang berlaku pada hukum Newton dan gerak melingkar. Nah, pada sumbu X ini maka akan berlaku F sentripetal. Nah, pada gerak melingkar itu ada yang disebut sebagai F sentripetal. F sentripetal itu adalah F yang arahnya selalu menuju pusat. Arah selalu ke pusat lingkaran gitu.
Intinya untuk semua benda yang bergerak melingkar pasti akan ada ini, akan ada Fs ini gitu. Akan ada Fs ini untuk semua benda yang bergerak melingkar. Maka di sini pasti ada Fs. Besarnya Fs itu sama dengan T, ya kan, tegangan tali yang arahnya masuk itu kita tandakan positif, kemudian dikurangi yang arahnya keluar yaitu ini, mg cos theta gitu. Kemudian kita masukkan, nah rumusnya untuk Fs pada gerak melingkar itu rumusnya adalah M dikali V kuadrat dibagi L atau dibagi jari-jarinya pada gerak melingkar. Rumusnya Fs itu adalah massa dikali percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu rumusnya adalah V kuadrat dibagi jari-jarinya gitu. Nah dalam hal ini jari-jarinya kan L ini, panjangnya kawat ini gitu. Nah nanti tinggal diteruskan persamaannya sama dengan T dikurangi mg cos theta gitu. Nah kita masukkan angka-angkanya, nanti akan ketemu seperti ini. Nanti kita akan dapat persamaan yang kayak gini, ya kan? Nanti setelah itu akan ketemu cos theta-nya itu sama dengan sepertiga. Nah kalau cos theta adalah sepertiga, maka nilai sudut tetanya berarti adalah arkes cos dari sepertiga gitu, bisa kan carinya. Kalau cos tetanya adalah sepertiga berarti sudut tetanya ini sama dengan arkes dari cos sepertiga gitu. Nah setelah menggunakan kalkulator, karena ini bukanlah sudut istimewa jadi harus pakai kalkulator, arkes dari cos sepertiga itu ternyata sudutnya adalah 70,5 derajat gitu. Jadi ketemu nilainya adalah 70,5 derajat. Oke, kayak gitu. Gimana? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman bisa screenshot pada bagian mana yang ditanyakan, nanti ditulis di kolom komentar yang telah disediakan. Oke, kita lanjut nanti untuk soal berikutnya.